Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah 'azan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah 'azan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah 'azan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'fillah rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam rangka mengaji dan mengkaji kitab Allah wa sunnah Rasul. Fa insyaallah hari ini kita fikih tentang bab salat. Ya. Kemarin tentang bab salat subuh. Ya. Ada yang bertanya kepada kami, kenapa subuhnya kok tidak pakai kunut? Tapi insyaallah dalilnya nanti. Ya. Karena kita akan membahas satu persatu, hanya ini sementara sampai gerakan dahulu. Ya, nanti bacaan nanti ya yang akan datang. Kunut dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, itu hadisnya dhaif. Semuanya dhaif. Bahkan di satu riwayat ketika Anas dikonfirmasi, Anas menyatakan, aku tidak pernah mengatakan seperti begitu. Lalu kemudian tentang bacaan Allah yang dibaca Rasulullah pada salat subuh dan salat-salat yang lainnya, itu kunutnya itu adalah kunut nazila ketika ada musibah. Ya, itu pun hanya dalam waktu kurun 1 bulan. Dan itu harus ditentukan oleh ulil amri. Tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, tidak boleh sembarangan. Lalu kemudian yang dibaca juga bukan Allahumma hadini fi man hadait. Karena Allahumma hadini fi man hadait itu adalah bacaan kunut witir. Itu pun dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ya. Itu dari Hasan. Jadi hanya witir sajalah. Itu. Ya. Lalu ada, sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya kemarin? Ada? Ada? Nah, kita akan praktek berdiri dari sholat rakaat yang kedua. Ya, berdiri dari rakaat yang kedua. Fadal, siapa yang mau praktek? Ya. Menghadapnya auden saja ya. Seolah-olah menghadap kiblat. Mohon maaf Ustaz, malah nggak begitu terang kan? Oh, kurang terang. Oh ya sudah, menghadap sini, hotel. Ya. Sutra. Soalnya ada sutrahnya, berikan sutra. Ya. Ini. Aku agak ke belakang. Agak ke belakang sedikit aku, jaraknya sutrahnya, hotel. Sendiri nih. Hah? Iya.
duduk dulu, duduk rakaat yang kedua. Ya, kemarin sudah rakaat untuk subuh atau rakaat sholat yang hanya 1 kali tasyahud. Apakah itu 3 rakaat ketika witir? Ya, 5 rakaat itu duduknya seperti iftirosh, itu yang dikuatkan. Tetapi bagi kawan-kawan yang pakai tawarruk, maka jangan disalahkan. Ya, nah, padahal yang bagus adalah iftirosh, yang kuat. Kita pakai yang kuat saja, yang rojih. Ya, itu adalah duduk iftirosh. Ya, lalu bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Fadal. Takbirnya agak dikeraskan. Ulangi sekali lagi. Ya. Kemarin ada 2 cara ya naiknya. Ya, ada 2 cara. Ini yang pertama. Ya, Allah Akbar. Nah, bedanya adalah ketika tasyahud, cirinya duduk tasyahud, ketika berdiri dari tasyahud awal baru mengangkat tangan. Ada yang setentang dengan telinga, ada yang setentang dengan bahu. Tidak usah begini, ya, diangkat begini, tidak usah begini juga. Ya, biasa saja, ringan. Ya, ringan saja. Ya, nah, seperti ini. Ya, lalu membaca Al-Fatihah saja. Ya, tanpa surat sir. Ya. Nah, lalu ruku. Betul. Ya, digenggam, dicengkramkan. Nah, dicengkramkan kepalanya. Ya, ya, rata. Ya. Dari sini terus. Iya, menghadapnya pandangan ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Ya, ke tempat sujud. Terus ya, Pak. Ya. Lalu kemudian itu ya. Luruskan ya. Lalu kemudian tasmi. Sami Allah, tasmi itu Sami Allah liman hamidah. Ya. Ini yang kemarin sudah bahas perbedaannya. Yang pakai begini Syekh Abdullah bin Bas ya. Tapi yang rajih adalah irsal. Ya. Lalu kemudian sujud, padahal iya, duduk di antara 7 tempat ya, bertumpunya 7 tempat, ya. Lalu kemudian duduk di antara kakinya, lihat dulu, kakinya set dulu, set dulu. Harus dalam keadaan itu ya, ya menghadap kiblat, ya. Lalu kemudian sujud yang kedua, fadal. Ini dianggap ketiga dan keempat sama seperti begini. Hanya saja rakaat yang keempat duduknya tawarruk, ya, atau sholat maghrib duduknya tawarruk, ya, fadal, tawarruk, yaitu dihamparkan kakinya, benarkan itu, tegakkan, berusaha untuk tegak, iya, iya. Lalu pandangan kemana? Ke ujung jari, telunjuk. Lalu kemudian telunjuk dan digerak-gerakkan. Iya, tidak boleh diputer-puter, ya, tetapi digerak-gerakkan dari atas ke bawah, seperti memukul palu godam. Ya, yang tidak menggerak-gerakkan juga boleh, akan tetapi jangan menganggap dirinya bebas dari setan. Sunnah ya, sunnah yang paling dikuatkan rojihnya adalah dengan menggerak-gerakkan. Ini ada sebagian ustadz yang bertanya kepada kami via SMS ya, YouTube, karena kita sudah YouTube, itu adalah bahwa dengan gerakan-gerakan itu kan melebihi dari 3 kali, ya. Gerakan yang tidak diperkenankan atau gerakan yang tidak ada maksudnya maka tidak perlu.
jauhi. Tetapi gerakan-gerakan yang diperlukan ya itu boleh. Contohnya orang gatel ya, boleh dia garuk. Tidak boleh dia harus maksimal 3 kali sehingga sampai begini-begini tidak khusyuk lagi. Ya, biarkan sudah. Dan ini menurut sunnah dengan menggerak-gerakkan ini. Ada 2 cara, yaitu dengan mempertemukan ya ujung ibu jari dengan jari tengah ya, kemudian telunjuknya. Ada juga yang ditutupkan begini, yang ditutupkan. Itu ada dalilnya juga. Ada dalilnya, dua-duanya ada. Hanya 2 cara saja. Gini. Iya. Dan itu mulai sejak duduk tawaruk atau duduk iftiros itu sudah tidak perlu menunggu at-tahiyatul atau asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada. Belum ketemu kami. Itu hanya pendapat. Kalau pendapat tidak usah diikuti. Hanya pendapat. Ya, hanya pendapat saja. Ya. Lalu kemudian ada pertanyaan sampai sini? Disunnahkan ketika tahiyat akhir ini membaca doa-doa. Ya, sesudah membaca sholawat Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa bil azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada lagi di dalam riwayat Allahumma hasibni hisabai yasira. Di dalam lagi ada satu riwayat ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi satu riwayat Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, itu. Ada lagi banyak. Tinggal pilih. Doanya yang ada di Al-Quran yang lain, doa-doa itu boleh nggak dimasukin? Boleh. Boleh. Nama itu tapi. Ya. Jadi di dalam hadis dilarang orang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu maksudnya tergantung dari niatnya. Kalau niat orang itu membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Tetapi kalau niatnya membaca doa saja, ya, walaupun dia mengambil Al-Quran, tidak masalah.